Halo, kembali lagi di Saldebu Channel. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan terkait pengurusan ijazah yang hilang. Pertanyaan pertama, bagaimanakah prosesnya? Secara garis besar akan ada 3 pihak yang terkait sampai surat keterangan pengganti ijazah kita jadi. Yang pertama pihak kepolisian, yang kedua sekolah asal, dan yang ketiga dinas pendidikan. Pertanyaan kedua, bagaimana jika kita tidak punya arsip? Ketika pengurusan, kita harus mempunyai arsip untuk dapat membuat surat kehilangan kepolisian. Maka ketika kita tidak punya arsip, yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke sekolah asal untuk meminta arsip ijazah kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sekolah kita tidak memiliki arsip ijazah? Dalam kasus ini, maka kalian akan diarahkan mencari ke dinas pendidikan ataupun pihak sekolah yang akan mengkoordinasikan terkait arsip ijazah kalian. Pengurusan ijazah ini tidak dipungut biaya ya teman-teman. Ya paling akomodasi teman-teman dan transport selama pengurusan saja. Untuk pengurusan biayanya gratis. Lamanya proses SKPI kita sampai jadi tergantung keberadaan para pihak terkait dan jarak antar instansi tersebut. Di pengalamanku, aku mengurusnya nggak sampai seminggu, tapi tidak menutup kemungkinan di kasus yang lain bisa sampai sebulan. Pertanyaan selanjutnya, tanda tangan saksi seangkatan. Dalam hal ini, jika sekolah kalian masih berdiri, artinya masih ada dan masih beroperasi seperti sekolah pada umumnya, maka kalian tidak perlu meminta tanda tangan saksi atau teman seangkatan kalian. Tapi, jika sekolah kalian sudah tidak ada atau sudah tidak berdiri beroperasi lagi, maka kalian harus meminta tanda tangan saksi dari teman seangkatan kalian. Selanjutnya, pertanyaan yang sering sekali dan sangat sekali diharapkan oleh para pemilik ijazah yang hilang pastinya adalah, apakah hasilnya akan kembali seperti ijazah asli kita yang sebelumnya berbentuk belangko ijazah asli? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Hasilnya akan berbentuk surat keterangan pengganti ijazah. Bukan seperti ijazah kita yang asli berbentuk belangko ijazah, tetapi hanya berbentuk surat keterangan pengganti ijazah yang hilang. Apakah fungsi SKPI bisa dipergunakan untuk mendaftar sekolah atau mendaftar pekerjaan? Ini pertanyaan yang kerap diajukan oleh banyak dari teman-teman yang ingin melanjutkan bekerja ataupun melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi teman-teman, SKPI ini fungsinya akan sama seperti ijazah asli kalian yang sebelumnya. Jadi SKPI ini bisa dipergunakan untuk melamar pekerjaan, untuk melanjutkan pendidikan, dan lain-lain yang fungsinya sama seperti ijazah asli. Surat pertanggungjawaban mutlak diketik atau ditulis tangan. Untuk SPJMT, teman-teman bisa menulis tangan ataupun mengetik jika kalian ingin. Nah, dari manakah dapat SPJMT? Format SPJMT bisa diberikan dari pihak sekolah atau dinas. Bisa juga kalian mendownload melalui permen yang sudah saya share di video sebelumnya. Dalam hal pengurusan ijazah yang hilang, di mana kalian belum memiliki identitas KTP, maka yang dapat dilakukan adalah menggunakan identitas keluarga atau orang tua seperti kakak atau kartu keluarga. Dan
identitas orang tua. Selanjutnya, apa bisa diwakilkan dalam pengurusan ijazah hilang ini? Bagi teman-teman sekalian yang lokasinya jauh dari sekolah asal, misal kalian sudah merantau ke tempat lain, sementara ijazah kalian hilang, atau dikarenakan satu dan lain hal, kalian tidak dapat mengurus secara langsung ijazah tersebut, kalian tidak usah khawatir. Dalam hal ini, pengurusan bisa diwakilkan oleh keluarga ataupun orang tua kalian. Oke guys, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait pengurusan ijazah. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah jawab tersebut dapat memberikan pemahaman bagi kalian dan sedikit menambah wawasan kalian yang sekarang sedang mengurus ijazah. Tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.